Ada lubang kanggurunya. Halo. Gitu. Lubang kangguru ya. Dalamnya ada anaknya. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau memberikan tutorial membersihkan babat sapi. Sebelumnya aku sudah membuat tutorial membersihkan babat sapi dengan menggunakan kapur siri. Tapi di situ banyak banget yang komen, nenekku caranya nggak gitu, nenekku pakai air panas, moyangku pakai jeruk nipis dan sebagainya. Nah, kali ini aku mau battle ya, membandingkan menggunakan air panas, air hangat, jeruk nipis, dan dengan kapur siri. Kita lihat ya cara yang satu mana yang lebih efektif dan lebih bersih. Begitu kira-kira. Chefnya abal-abal, resepnya original. Saya lupa, jeruk nipisnya belum saya beli. Saya beli dulu deh. Kita mau masak air. Di sini sudah ada 2 kantong babat sapi. Jadi sebetulnya pertama aku beli sekilo, habis itu aku beli setengah kilo lagi. Kita mau keluarin dulu dari kantongnya. Kita keluarin dulu yang setengah kilonya. Nah, babatnya kayak gini. Nah, ini jangan dicium ya sahabatku. Ini aromanya harum sekali. Ini namanya babat sarang tawon. Terus tadi aku dikasih lebih sama si bapaknya. Bukan lebih sih, kayaknya memang timbangannya segitu. Dan ini yang banyak, yang 1 kilo tuh. Dan di dalamnya nih tuh. Tuh kayak gini ya. Ini kayak sarung tinju, tapi di sini bentuknya rada aneh gitu sahabatku. Lihat dong. Ih, ada lubangnya. Beneran ini tuh kan, kayak tuh kan. Halo sahabatku, aku hanya mau kasih tahu lubangnya ya, kalian jangan berprasangka buruk. Emang kamu ngeres lubang apa ya kan? Aku kan baru juga melihat ada pemandangan seperti ini. Dan ini babat sapi. Bau. Jadi pas aku hela napas gitu, pas baunya lagi naik. Sekarang aku mau eksperimen 2 keping. Yang 1 keping yang ini akan aku belah jadi 2 kali ya. Yang 1 keping yang ini dia sendirian. Jadi nanti kita mau cari tahu mana sih yang satu mana yang paling efektif untuk dibersihkan. Potongan yang pertama ini akan aku celupkan ke air panas. Jadi ada yang komen, nenekku membersihkan kayak beginian gampang banget, pakai air panas 15 menit kelar, katanya begitu. Apakah cara nenekmu benar? Kita coba ya, semoga aja memang nenekmu benar gitu. Airnya sudah mendidih, kita mau cedok airnya. Kita pindahin ke sini ya airnya, 3 centong. Campurkan sedikit air dingin. Katanya jangan yang panas banget, nanti nggak mau rontok. Kita celup. Apakah langsung rontok dan menjadi putih? Kita celup ya. Nah, ini kalau menurut aku sih, ini putih kagak, tai sapirnya langsung nyerap di dalam. Ini kalau menurut aku. Ini yang pakai air sekitar 80 derajat Celcius. Dia bukannya copot ininya ya sahabatku, bukan copot ininya, dia rontok. Jadi yang bulu-bulu kayak handuknya ini lepas semuanya gitu. Nah kayak gini dia jadinya. Bener sih copot, tapi yang kayak handuknya ikut hilang gitu. Bener sih, nenekmu nggak salah sih. Dikerik dulu deh. Bener kok, neneknya nggak bohong. Tapi dia punya bulu-bulu handuknya ikut ke bawah ya. Tuh.
jadi licin babatnya. Kita celup di sini. Yeay, bersih sahabatku. Tapi ini ada tapinya ya sebenarnya. Tadi itu kan ada kotoran sapinya dong, nempel di sini kan. Dan ini kan langsung aku celup di air hangat. Ya, menurut aku ini pun nyerap dia ke dalamnya, aromanya gitu loh. Ini menurut aku ya. Kita krik-krik lagi sampai dia bersih. Jadi kalau dicelup ke air panas, ke air hangat, ini menurut aku ya, memang sih bagian hitam-hitam bagian dalamnya tuh lepas, tapi bagian yang ketempel sapinya ini malah jadi lengket gitu loh, malah jadi kayak nyatu dengan apa nih ya, lapisan luarnya ini. Nah, ini harus kita lepas aja nih. Dan aromanya tuh jadi nyerap sebenarnya. Kan kayak ke infuse kan. Waktu kita masukin dia ke air panas kan, otomatis ini kan kotoran sapi semua nih. Dia nyerap ke dalam dagingnya gitu. Nah, biasanya menggunakan metode seperti ini mungkin dia bisa hilang yang hitamnya. Tapi ininya juga jadi PR sebenarnya. Bagian yang ketempel kotoran sapinya ini. Nah, ini harus pelan-pelan aku motongnya. Jadi yang terkontaminasi dengan kotoran sapi yang kayak gini, nah ini warnanya jadi sudah langsung kayak mencoklat gitu ya, kayak udah ketempel. Oke, ini adalah metode dengan air hangat. Cara nenek yang pertama, memang bersih bagian dalamnya, lapisan dalamnya, tapi bagian luarnya ini dia jadi nempel. Kita mau bilas dulu. Nanti akan kita bandingkan cara satu mana yang lebih efektif. Oke, kita sisihkan dulu ya. Ini adalah cara nenek yang pertama. Kita taruh di sini dulu. Selanjutnya kita mau mencoba metode nenek kedua. Ini aku belah jadi dua aja deh, supaya bahan kita jadi banyak ya. Nah, karena untuk eksperimen, nah ini kotoran sapinya aku copot-copotin dulu deh, supaya pas dicelup ke air panas dia nggak langsung menyatu dengan dagingnya gitu ya. Tuh, kalau masih belum direbus dia nggak terlalu nempel, masih gampang untuk ditariknya. Oke, kita mau eksperimen cara nenek yang kedua. Kali ini kita akan gunakan air mendidih. Ini suhunya 100 derajat. Kita langsung siramkan ke dalam babat sapinya. Kita celup-celup-celup. Nah, kalau model begini biasanya tuh babat sapinya langsung meringkal setengah mateng. Kita buang dulu air tokai sapinya. Nah, jadi kalau menurut aku ya, ini aroma tai sapinya ini udah sebagian tuh udah keserap ke dalam sininya gitu ya, tapi nggak apa-apa lah, namanya kan kita juga eksperimen. Sekarang kita akan krik-krik apakah bisa rontok. Rontok loh, pakai air panas ini rontok sahabatku. Kita akan celupin ke air sambil digosok-gosok. Jadi sebetulnya nenek-nenek kalian tuh nggak ada salah juga sih kayaknya ya. Nah, ini agak harus sedikit sabar untuk kita kikis-kikis. Ini aku kikis-kikis sampai dia bersih. Nah, cuman kalau menggunakan air panas, dia tuh kalau ada kayak jaring-jaring sarang tawonnya ini, sebagiannya dia kayak gampang copot gitu, kayak mudah sobek gitu. Ternyata dia lembut banget ya ininya ya, apa jaringan seratnya ini. Nah, ini butuh waktu banget untuk dibersihkannya. Kalau 1 kilo babat sapi kelar dalam waktu 15 menit sebetulnya ya enggak juga sih ya, lama. Nah, dan aromanya setelah disiram air panas ya dia lumayan kuat aroma kotoran sapinya ini. Nah, ini harus dikikis satu persatu kayak gini tuh. Aku akan klik sampai selesai, kalian tunggu aja. Jadi di bagian
babat handuknya ini agak sulit ya untuk dilepaskan, lebih menempel kuat banget. Jadi ini lebih take time untuk bisa sampai putih bersih. Ini aja udah lebih dari 15 menit aku mengikisnya. Bisa copot, tapi jempol aku lumayan pegal untuk memegangnya nih. Karena harus sedikit demi sedikit kayak gini untuk melepaskannya. Dan bulu handuknya nih dia copot semuanya. Putus dianya, hilang, nggak ada lagi. Yang bentuk babat handuknya itu nggak ada lagi. Jadi buat kalian yang pernah lihat aku bersihin babat handuk menggunakan cairan kapur siri, handuknya nih bulunya nih tetap ada setelah dikikis gitu ya, nggak putus. Nah ini karena dia mateng mungkin ya, kena air panas, dia ikut putus, bukan kotorannya yang lepas. Kalau dilihat masih belum dikikis kan kayak gini tuh ya. Nah dikikis ininya hilang nih, ikut terputus gitu. Nah gitu ya. Dan ini ya nempel banget nih. Bagian tadi kan ini kan agak putih ya, sekarang dia nempel banget. Ini harus diperhatikan juga. Kita bilas lagi. Ini air keran aku pakai mati lagi, jadi harus hemat-hemat air. Kita akan terus mengkeroknya sampai selesai. Jadi menggunakan metode air panas ini lepas sih, memang lepas ya, bisa copot, tapi PR banget untuk ngikisnya satu-satu kayak gini. Lapisan hitamnya nih dia nggak yang mencair ya, dia jadi kayak mengeras, kayak kulit kering gitu. Nah kita harus dikupasin gitu, dikupek gitu ya, satu-satu kayak gini. Ya ini lama banget kalau menurut aku. Jadi setelah diseduh kayak gini, ya kita kayak buka lapisan tisu yang sangat halus gitu kayak gini tuh. Nah, jadi harus telaten tuh ya. Tuh. Jadi dia nggak yang rontok, dia tetap pada lembaran lapisannya, tapi kita harus menariknya satu persatu kayak gini. Nah jadi kalau untuk efektif waktunya cepat, ini nggak cepet ya, karena yang terselip di dalam kotak-kotaknya ini butuh waktu banget untuk kita keluarkannya satu persatu. Nah buat orang-orang yang mungkin agak nggak mau repot, dia nggak satu-satu ngikisnya gitu ya. Seperti ini penampakannya yang diseduh menggunakan air panas. Sebagian masih ada yang menempel, sebagian bulu-bulunya masih ada tuh, tapi sebagian lagi copot. Nah ini bagian sarang tawonnya, dan bagian belakangnya tuh dia nempel kayak gini ya. Nah ini PR banget untuk kita bersihkannya. Dikikis kayak gini pun dia cukup PR nempel. Nah ini harus kita kupas saja deh. Ini beneran ya, ini dia lengket banget gitu. Ini adalah bagian kotoran sapi ya yang dia nempel. Nah ini yang aku kurang suka, menggunakan metode direbus ke air panas, dicemplungin ke air panas, karena kotorannya ini dia langsung nempel gitu, langsung stuck di sini. Itu ya beneran ya, ini kalau mau merem-merem makan agak sedikit jorok sih nggak apa-apa ya, bisa-bisa saja. Ininya bersih bener tuh, bersih, bisa kok. Tapi ininya jadi nempel gitu. Tuh, jadi nempel banget. Dan ini sudah lebih dari 30 menit aku membersihkan hanya sepotong kecil ini ya. Tuh ya, ini nggak nyampe 200 gram padahal. Cukup lama makan waktunya. Ini nanti akan aku bersihkan lagi deh. Kita sisihkan dulu. Ini adalah metode nenek yang kedua menggunakan air panas mendidih. Selanjutnya, metode nenek ketiga menggunakan perasan jeruk nipis. Ada yang komen, nenek aku pakai perasan jeruk nipis, nggak usah pakai apa-apa katanya gitu. Kita coba peraskan jeruk nipis. Hei, rontok loh ya. Wow, ternyata jeruk nipis ampuh nih. Nenek ketiga menggunakan jeruk nipis. Hebat juga nih ilmu nenek yang ketiga. Tuh ya, kita coba
diusap-usap. Jadi buat kalian yang perutnya kurang bersih, minumlah perasan jeruk nipis. Dijamin lambung kalian bakal bersih kinclong seperti ini. Bau sahabatku. Jadi kayak apa ya? Kayak makan sesuatu yang difermentasi gitu ya. Ada aroma-aromanya gimana, terus sayup-sayup kecium ada aroma jeruk nipis gitu. Menurut aku ini lebih cepat ya ketimbang pakai air panas tadi. Kalau ini dia beneran, dia gampang banget copotnya nih tuh. Aku nggak ngerti ya apakah babat yang aku beli kali ini memang begitu mudahnya dia copot. Karena aku pernah beli yang udah nih, udah pakai segala macam cara, yang item-itemnya ini nggak mau copot. Aku pernah pakai air panas, dia malah nempel kokoh, nggak lepas-lepas tuh. Sampai mateng juga nggak lepas-lepas. Tapi ini cukup di towel-towel gini, copot dianya. Dan kondisi babatnya ini, dia mentah, dia nggak ke infuse aroma tai sapi ke dalamnya ya. Aku lebih senang menggunakan metode ini. Jadi belum ada kotoran sapi yang ke infuse ke dalam dagingnya, itu menurut aku sih ya. Ini sudah bersih. Dan ini kalau bagian belakangnya ini dia kalau nggak kena air panas, dia bisa dikeletek gini, nggak senempel yang tadi. Tuh ya, jadi yang ketempel tai sapinya, tuh di gini ini masih gampang nyopotinnya. Kalau tadi yang udah kerendam air panas atau keseduh air panas, dia tuh nempel, udah kokoh gitu. Tuh ini lumayan bersih nih tuh. Nggak ada, kita compare lagi dengan yang tadi. Tuh ya, kalau ini kan dia nempel banget. Ini bersih, tuh ya, nggak ada yang hitam-hitam kalau tidak direbus. Kalau ini dia nempel banget. Tuh, kita harus copotin ya ini bagiannya ini, supaya nggak kemakan nanti. Nah inilah yang akan membuat ada aroma ketika kita makan di satu tempat, misalnya ya kan, kok babat sapinya ada wangi-wangi gitu ya kan. Nah yang kayak gini-gininya nih. Sahabatku, setelah aku melakukan eksperimen cara pertama, cara kedua, dan cara ketiga, tiba-tiba aku kepikir, kok kayaknya nggak ada kendala yang berarti ya dalam membersihkan babat hari ini. Lalu tiba-tiba aku coba cubit dong ini babatnya. Ini tanpa apapun, tanpa air panas, tanpa apapun. Lalu aku towel gini. Ya ternyata memang ini gampang dibersihkan tanpa harus menggunakan apapun gitu. Ya saya diprank dari tadi. Ternyata ini memang sepertinya jenis babat sapi yang tidak terlalu sulit untuk dibersihkan, atau si penjual babatnya ini sudah merendam babat ini dengan cairan khusus. Yang udah ini susah copotnya. Ini bisa nih, bisa dilepas tanpa harus menggunakan pisau. Wow, aromanya sedap. Coba ya kita bersihin tanpa menggunakan cairan kapur sirih dan apapun juga. Kita buang dulu deh. Nah ini ada baiknya ya kalau bersih-bersihin kayak gini nih di bawah air mengalir gitu ya. Tapi bagian sini susah sih. Bisa kok. Bisa sahabatku. Tanpa harus menggunakan kapur sirih dan teman-temannya. Walaupun nggak yang gampang ya. Jadi dari tadi pakai air panas dan sebagainya tuh rupanya bukan keajaiban air panas dan teman-temannya. Kita mau lihat dulu bagian dalamnya. Ini kan bagian dalamnya nih sebagian ketempel kotoran sapi, sebagiannya enggak gitu ya. Nah kita sekarang aku mau bersihin. Tapi kayaknya ini kalau tanpa bantuan jeruk nipis dan sebagainya ini bakal lama sih. Dia lebih nempel sih tetap. Dan seperti biasanya aku tetap mau menggunakan kapur sirih sebagai cairan ajaib membersihkan babatnya aku. Kalau terkena kapur sirih dia langsung berbusa gitu sahabatku. Dan si pelapis coklatnya ini dia langsung hancur tuh. Nah itu bedanya ya. Dia langsung hancur.
Nah, menurut aku ini jauh lebih efektif karena si pelapis lambungnya ini langsung hancur gitu. Langsung kayak jadi bubuk gitu. Cukup diginiin. Tuh, dia langsung hancur. Tuh ya, nggak berkeping-keping, langsung gini. Di tangan bisa. Kita coba bilas. Tuh, dia langsung mencair. Nah, ini akan aku kucek kayak gini. Ini kan part yang paling lebar nih, sahabatku. Tuh, langsung airnya kotor. Tuh ya. Nah, menurut aku ini yang paling cepet. Area lubang yang tadi kita bersihkan juga supaya dia menjadi putih. Tadi kan hitam ya lubangnya. Kita mau bilas-bilas kira-kira seperti apa bagian dalamnya. Jadi ini adalah tampak dari luar lambung. Dia warnanya tetap pink-pink gitu ya, karena dia tidak melewati proses perebusan. Dan bagian dalamnya, trala, seperti ini. Tuh, ada lubang kanggurunya. Halo, gitu. Lubang kangguru ya, dalamnya ada anaknya. Cakep banget kan hasilnya? Dan sekarang kita mau compare dengan yang pertama. Jadi yang pertama ini dengan metode direbus dengan air hangat. Nah, dia bagian luarnya ini dia terkontaminasi dengan kotoran sapinya. Jadi dia warnanya tuh jadi kayak gini tuh. Ya, ini adalah tips dari nenek pertama. Tuh ya, memang sih rontok ininya. Tapi ininya jadi begini, nggak bisa hilang. Jadi kalau mau dimasak ya udah dengan seadanya segini gitu ya. Nah, dengan nenek yang kedua dengan air yang mendidih. Tuh. Dia warnanya jauh lebih gelap. Kita mau compare ya. Tuh. Dia kalau ini kan putih bersih tuh. Ini dia warnanya gelap. Warnanya lebih gelap tuh ya. Lebih butek gitu. Dan aku mau cium ya. Yang ini dia nggak ada bau, nggak ada bau kotoran sapi. Yang ini dia masih ada bau, lumayan kuat. Nah, ini juga bau banget. Itu ya. Jadi perbedaannya ketika kita masih ada tai sapinya, kita cemplungin ke air panas, langsung tuh sari-sari tai sapi tuh langsung masuk ke dalamnya. Gitu loh maksud aku. Jadi kalau mentah-mentah begini dicium, ini masih berasa nih. Masih berasa bau tai sapinya. Kalau yang ini nggak ada. Tuh, beneran ini nggak bau tai sapi lagi. Itu ya. Nah, seperti inilah alasan aku kenapa aku menggunakan kapur siri sebagai bahan pembersih babat sapi atau lambung sapi. Karena hasilnya memang sebagus ini dan tidak berbau. Semoga tips ini berguna. Nanti kita akan lanjut masak babat sapinya. Kira-kira mau masak apa? Komen ya. Jangan lupa kasih like, subscribe yang baru join, karena aku akan membagikan tips yang bermanfaat buat kamu semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ayo berdoa bersama-sama. Sin salabim pok 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 wow wow wow. Apakah dia keluar sempurna? Kita mau coba angkat loyangnya.